Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edo Prandahlan dengan nomor induk mahasiswa 2101800802. Saya dari kelas A2, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Di video ini, saya akan menjelaskan ringkasan materi sistem operasi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6 dengan dosen pengampu Bapak Angga Pratama. Nah, pada pertemuan pertama menjelaskan konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi, di mana konsep dasar sistem operasi terdiri dari apa itu sistem operasi, tujuan sistem operasi, jenis-jenis sistem operasi, fungsi sistem operasi, dan tipe sistem operasi. Di sistem operasi sendiri adalah sekumpulan program kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dengan pengguna. Atau dengan kata lain, sistem operasi itu adalah sebagai program pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program yang lain. Sistem operasi sebagai pelaksana perintah, sebagai pelaksana tata olah aplikasi, dan sebagai pengelola sumber daya. Nah, tujuan dari sistem operasi itu sendiri apa sih? Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Sistem operasi juga memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Nah, sistem operasi juga harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi baru tanpa mengganggu fungsi yang telah ada. Nah, fungsi sistem operasi membentuk dan mengelola sistem file, menjalankan program, mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. Jenis-jenis sistem operasi apa aja sih? Dibagi menjadi dua, berdasarkan interface dan berdasarkan use atau peruntukan. Berdasarkan interface atau yang sering disebut sebagai tatap muka, yang sering bisa digunakan dalam sistem operasi ini, yaitu text based shell dan GUI. Dan berdasarkan peruntukan atau penggunaan use, itu ada standalone dan networking. Nah, contoh-contoh dari sistem operasi ialah DOS, OS, Macintosh, Linux, yang Windows yang sering kita gunakan, dan lain-lain. Nah, jika dilihat, sistem operasi memiliki sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang dari aspek ukuran, dari aspek tujuan, aspek kegiatan, dan struktur sistem operasi. Nah, kita masuk ke sejarah sistem operasi. Nah, di sistem operasi sendiri memiliki sejarah panjang. Nah, di situ operasi open source, di mana operasi langsung melalui switch elektrik pada komputer. Kedua, operasi driven soft atau lebih dikenal admin mengelompokkan job berdasarkan jenis program dan dieksekusikan sesuai jenis program yang dicoding melalui punched card secara sequence. Operasi offline. Nah, seperti yang kita ketahui, offline atau tidak menggunakan
jaringan. Nah, di sini operasi offline itu job yang dieksekusi akan disimpan dalam media offline sebelum dieksekusi oleh komputer. Selanjutnya operasi penampung atau lebih dikenal buffer operation. Lalu operasi spool bertindak sebagai buffer atau penampung dan mampu menerima proses meskipun belum dikerjakan. Contoh yang sering terjadi pada printer. Selanjutnya ada operasi multi-olah tumpukan atau dalam bahasa lain batch multiprogramming operation. Lalu operasi terbagi waktu time sharing, operasi olahan segera real time programming operation. Sistem operasi ini memiliki generasi, di mana generasi-generasi ini akan semakin banyak, semakin berkembang, maka generasi-generasi yang terbaru akan bermunculan. Generasi pertama itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1955, mana generasi ini tanpa sistem operasi dan komponen utama. Menggunakan tabung hampa dan operasi secara manual melalui fluxboard. Hanya bisa menghitung jumlahan, pengurangan, dan perkalian. Generasi kedua terjadi pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi ini berbentuk tumpukan atau batch system, di mana komponen utama atau transistor input memakai punch card. Sistem operasi pertama multix, dan generasi ketiga terjadi pada tahun 1965 sampai 1980 atau lebih dikenal dengan ciri-ciri. Yang pertama multiprogramming. Multiprogramming ini satu komputer mengerjakan banyak program yang ada di dalam memori utama. Lalu kemandirian alat, device independence. Masing-masing alat memiliki device driver sendiri. Contohnya jadi pada printer, berbagai waktu atau yang disebut time sharing. Ini menjalankan banyak proses dalam satu waktu. Lalu spooling, mampu menerima proses meskipun komponen utama belum dikerjakan dan bertindak sebagai buffer. Komponen utama ini yaitu IC, Integrated Circuit. Dan generasi keempat itu terjadi pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Nah, sistem ini bertujuan umum sebagai general purpose atau multimodus, meliputi real-time application, network operation system, distribution, operasi sistem, mesin semu atau virtual machine, dan distribusi data dari aplikasi komputer seperti spreadsheet, word processor, database atau grafis berkembang pesat, mikroprosesor berbasis RISC untuk PC mulai diperkenalkan. Nah, generasi-generasi itu terjadi dalam kurun waktu 10 tahun kira-kira. Generasi pertama 10 tahun, kemudian muncul generasi kedua 10 tahun, generasi 3 dan seterusnya itu dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, selanjutnya di sistem operasi memiliki kelas-kelas, di mana kelas tersebut ada 6 kelas. Yang kelas pertama pemakai tunggal, kelas kedua operasi berbentuk tumpukan, dan yang kelas ketiga operasi olahan segera atau real time. Operasi kelas keempat operasi multiproses,
bisa menggunakan berbagai proses multi. Kelas 5 operasi berbagai waktu dan multi programming. Dan yang kelas terakhir operasi tersebar. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua membahas tentang skema dasar komputer dan perangkat lunak. Di dalam skema dasar itu meliputi pemrosesan atau prosesor, memori utama, perangkat masukan dan pengeluaran, interkoneksi antar komponen. Nah, di dalam skema dasar ini saling berkaitan. Nama prosesor ini berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Lalu pada memori utama berfungsi menyimpan data program, biasanya volatil atau tidak hanya mempertahankan data, dan program yang disimpan bila sumber daya listrik dihentikan. Lalu perangkat masukan dan keluaran, input output, berfungsi memindahkan data antar komputer dan lingkungan eksternal, yaitu perangkat penyimpanan sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dan lain sebagainya. Lalu ada interkoneksi antar komponen atau bisa sering disebut bus. Adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemroses, memori utama, dan perangkat masukan serta perangkat pengeluaran. Mengenal sistem komputer. Apa aja sih sistem komputer? Nah, di dalam sebuah sistem komputer tersusun dari 3 elemen, yaitu elemen pertama, perangkat keras atau sering disebut hardware, merupakan rangkaian elektronika, input device atau perangkat masukan, berfungsi sebagai media komputer untuk menerima masukan dari luar. Beberapa contoh dari perangkat masukan ini ialah keyboard, mouse, touchscreen, scanner, kamera, dan lain-lain. Lalu di perangkat keras ini terdapat juga output device atau perangkat keluar. Di sini berfungsi sebagai media komputer untuk memberikan keluaran. Beberapa contoh perangkat keluaran yaitu monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Selanjutnya dari elemen kedua, perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini adalah kebalikan dari perangkat keras, yang merupakan program yang dijalankan pada komputer. Jadi hardware itu adalah rangkaian elektronikanya, sedangkan softwarenya ini program yang ada di dalamnya. Contohnya adalah aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan, aplikasi pengolah data, kata, contohnya Microsoft Word, aplikasi pengolah angka seperti Microsoft Excel, aplikasi yang untuk presentasi atau sering kita gunakan Microsoft PowerPoint, aplikasi desain kita sering gunakan CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Nah, di pertemuan ketiga dijelaskan tentang manajemen file. Nah, apa sih pengertian dari manajemen file? Manajemen file merupakan sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer
komputer dengan cara tertentu. Apa sih manfaat dari manajemen file? Manfaat dari manajemen file yang pertama, pembuatan file, memodifikasi file, bahkan penghapusan file. Lalu penggunaan file secara bersama dapat digunakan untuk membackup dan merecovery data untuk mencegah terjadinya kehilangan data. Informasi dan data dapat disimpan dengan baik dan aman. Lalu, fungsi dari manajemen file itu seperti apa? Nah, fungsinya sendiri sebagai mekanisme atau cara kerja pemakai file secara bersama, menciptakan, memodifikasi, dan menghapus file, dapat atau mampu melakukan backup recovery untuk mencegah kehilangan data, kehilangan file, atau karena kecelakaan atau adanya usaha untuk menghancurkan file. Jadi sangat berpengaruh dari manajemen file ini. Lalu di pertemuan keempat membahas tentang teknologi dan algoritma penjadwalan disk. Di sini dijelaskan tentang magnetic disk. Apa sih magnetic disk? Magnetic disk atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan penyimpanan magnet, dan orang-orang Indonesia sering menyebutnya dengan kata hard disk atau HDD. Ini merupakan penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data file pada sistem komputer. Bisa berubah file dokumen, foto, video, suara, dan lainnya. Pengaksesan disk ada waktu dan cara-cara tertentu. Pengaksesan disk adalah waktu akses untuk diperlukan oleh para pembaca untuk menulis atau membaca. Nah, di sini terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, waktu cari. Kedua, waktu mantap. Ketiga, waktu retensi. Dan keempat, waktu salur. Dijelaskan di waktu cari. Waktu cari adalah waktu yang mencapai lintas atau silinder yang dikehendaki. Sedangkan waktu mantap adalah waktu untuk hulu tulis baca menjadi mantap di lintas atau silinder. Waktu retensi adalah waktu untuk mencapai hulu tulis baca. Dan yang keempat, waktu salur. Nah, waktu salur ini adalah waktu untuk menulis atau membaca sektor salur, serta gabungan waktu, yaitu waktu inquiry dan waktu pemuktahiran atau sering disebut waktu pergantian. Pengaksesan lintas disk sistem multi tak olah. Terdapat 7 algoritma pengaksesan disk. Yang pertama, algoritma pertama tiba, pertama dilayani, PTPD. Kedua, algoritma pick up. Yang ketiga, algoritma waktu cari terpendek dipertamakan. Yang keempat, algoritma loop. Yang kelima, algoritma circular loop. Yang keenam, algoritma scan. Yang ketujuh, algoritma circular scan. Nah, yang sering menjadi pertanyaan, apa sih perbedaan SSD dengan HDD? Nah, yang paling mencolok adalah dari cara proses datanya. Jika hard disk menggunakan piringan cakram, sedangkan SSD menggunakan chip atau flash memory. Oleh karena itu, hard disk memproses data dengan sistem mekanik. Nah, sedangkan SSD menggunakan sistem digital. Nah, begitulah kira-kira. Di pertemuan kelima dan
pertemuan ke-6 itu menjelaskan proses dan penjadwalan proses. Dan apa sih penjadwalan itu? Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan, selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kualitas suatu algoritma penjadwalan proses. Kriteria yang pertama, fairness, harus adil. Pelayanan yang adil untuk semua pekerjaan. Efisien, memaksimumkan pemakaian prosesor. Respon time, atau meminimalisir respon time. Meminimalkan turnaround time, atau waktu yang dihabiskan saat program atau saat mulai masuk sistem sampai proses diselesaikan sistem. Nah, selanjutnya itu kriteria throughput, atau memaksimumkan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu waktu. Wow, sangat efisien sekali, bukan? Nah, istilah-istilah dalam proses penjadwalan yang sering digunakan ada 3. Pertama, antrian. Kedua, prioritas. Yang ketiga, premis. Apa itu antrian? Antrian adalah sejumlah proses yang menunggu menggunakan prosesor dan akan diproses sesuai dengan urutan antrian proses. Proses berada dalam memori utama. Prioritas mendahului pada antrian proses. Jika proses berada di bagian belakang antrian, dengan diberikannya prioritas, proses itu langsung berada di paling depan. Nah, istimewa sekali, bukan? Namun, proses ini menunggu antrian sambil menunggu kerja prosesor selesai. Yang ketiga, preemsi, mendahului pada antrian proses. Jika proses berada pada bagian belakang, maka dengan pemberian preemsi, proses itu langsung berada di bagian paling depan. Nah, pada antrian itu bahkan bisa menghentikan proses yang telah terjadi. Wah, ini lebih istimewa dari prioritas yang tadi. Di algoritma penjadwalan proses ada 5. Yang pertama, algoritma first come first serve. Pertama tiba, pertama dilayani. Kedua, algoritma PTD, penjadwalan terpendek dipertamakan. Yang ketiga, algoritma PTDP, penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi. Yang keempat, RPTD, ratio penalti tertinggi dipertamakan. Dan yang kelima, algoritma round robin atau putar gelang. Nah, dari kelima tadi, penjelasannya adalah algoritma yang pertama, yaitu algoritma pertama tiba, pertama dilayani, PTPD atau FCFS. Pada penjadwalan ini tidak ada prioritas atau preemsi. Proses yang tiba pertama itulah yang dulu dikerjakan. Jika tiba pada waktu yang sama, maka dilayani sesuai dengan nomor antrian. Yang kedua yaitu algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau PTD. Pada penjadwalan kali ini yang tidak berlaku hanya preemsi, sedangkan prioritas diberlakukan. Penentuannya berdasarkan dari pendeknya proses yang akan dilayani. Jika proses yang paling pendek belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses itu selesai. Yang ketiga, algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi, PTDP.
Pada penjadwalan ini, prioritas dan preemsi diberlakukan, namun beberapa ketentuannya yaitu: yang pertama, prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. Yang kedua, perhatikan saat proses tiba dan atau saat proses selesai. Yang ketiga, menghitung lama sisa proses dan semua proses yang ada. Dan yang keempat, jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka akan dikeluarkan dari prosesor. Yang keempat, algoritma penjadwalan ratio penalti tertinggi dipertamakan, RPTD. Penjadwalan ini dilakukan dengan prioritas namun tanpa menggunakan preemsi, dengan ketentuan prioritas berdasarkan besarnya nilai ratio penalti. Tetapi mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan ratio penalti. Itu bisa digunakan menggunakan rumus ratio penalti, yaitu waktu sia-sia dibagi dengan lama proses. Waktu sia-sia ini adalah waktu selesai dikurang waktu tiba. Dan yang terakhir, algoritma penjadwalan putar gelang atau round robin. Penjadwalan pada algoritma ini dapat menggunakan preemsi, namun tidak dengan prioritas. Ketentuannya itu sebagai: satu, kuantum waktu. Waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. Kedua, prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan antrian. Ketiga, proses akan melayani dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Nah, di penjadwalan proses ini memiliki tipe-tipe. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Dan yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Algoritma juga memiliki jenis-jenis berdasarkan penjadwalannya. Pertama, non-preemptif. Yang kedua, preemptif. Klasifikasi lain berdasarkan adanya prioritas di proses-proses, yaitu pertama, algoritma penjadwalan tanpa berprioritas, dan kedua, algoritma penjadwalan berprioritas. Seperti yang kita ketahui, rumus penjadwalan itu: jika terdapat n proses serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar T, maka rata-rata lama tanggap TR adalah TR, atau disebut waktu rata-rata jumlah dari waktu rasio tanggap dikurang N. Nah, dari waktu sia-sia, waktu yang terbuang dalam antrian atau selama terkena preemsi, rasio tanggap atau RT, perbandingan di antara lama proses, terus rasio penalti atau RP, perbandingan antara lama tanggap terhadap lama proses. Nah, jika menggunakan rumus ini dan untuk menyelesaikan permasalahan dari algoritma penjadwalan proses dapat dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan urutan. Nah, demikianlah ringkasan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Dan saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.